rekan muda, selamat datang di Marques Maranatha Podcast. Jadi ini merupakan Marques pertama dari GP Maranatha Banjarmasin dan kita akan membahas banyak hal tentunya dengan harapan dapat memberikan motivasi dan menjadi inspirasi bagi rekan muda. Dan hari ini kita sudah kedatangan tamu di Marques kita, yaitu ada Nona Pendeta Yosifina Sandria Epifani. Halo Nopen. Halo Elita. Sebelumnya tadi Nopen ya, Nopen itu bukan sebuah nama, melainkan sebuah singkatan. Singkatannya apa itu? Singkatan dari Nona Pendeta. Nona Pendeta ya. Tapi mungkin supaya kita lebih santai, lebih rileks, mungkin ada panggilan nih dari Nopen. Boleh panggil kakak aja. Oh, Kakak Yosi. Ya, Kak Yosi ini sekarang kesibukannya apa nih? Sekarang lagi melayani di GPIB Maranatha Banjarmasin, khususnya di pos Pelkes. Saya melayani di 3 pos, di Tanjung Dewa, Torsina Bumi Asih, dan juga di Desa Tanjung. Oh, oke. Sebelumnya terima kasih banyak Kak Yosi sudah mau hadir di Marques perdana ini. Sesuai dengan topik kita hari ini nih, Kak. Yang pembicaranya relate banget sama kehidupan rekan muda. Dengan topik kurangi insecure, mari bersyukur. Sebelumnya insecure itu sendiri apa sih menurut Kak Yosi? Insecure sendiri menurut saya itu adalah suatu sikap atau perasaan di mana seseorang merasa tidak nyaman, merasa bahwa kurang percaya diri dan juga merasa minder. Kurang percaya diri dan minder ya, insecure. Nah, apakah Kak Yosi sendiri pernah atau mungkin sering malah merasakan insecure sendiri? Pernah merasakan, ya. Apa sih hal yang bikin Kak Yosi ini jadi merasa insecure? Kalau saya lebih ke physically ya, karena kalau misalnya dikatakan seperti apa sih, yang bagaimana sih gitu kan insecure-nya, saya itu punya badan yang orang bilang semeter tidak sampai gitu kan. Jadi kadang-kala bikin insecure. Saya kecil banget ya, sampai orang tuh kadang melihat bahwa dari kecilnya badan ini kayaknya masih muda deh, masih anak-anak SMP atau SMA gitu kan, padahal sudah berumur juga gitu kan. Ya, kadang-kala itu lebih ke tinggi badan yang bikin nggak pede. Nah, tadi kan kita berbicara dari fisik ya. Sekarang tanggapan apa nih? Terkadang kan orang-orang itu terlalu sibuk membanding-bandingkan dirinya dengan kehidupan orang lain. Nah, itu tanggapannya dari Kak Yosi sendiri apa? Nah, salah satu pemicu dari insecure itu muncul dalam diri seseorang itu kan kadang-kala ketika melihat orang lain, wah hidupnya nyaman gitu kan, kadang kan, terus dia tuh terlalu cantik, dia itu putih, dia itu pokoknya bagus gitu kan, dalam banyak arti. Nah, kadang-kala ketika kita sibuk untuk mengurusi atau membandingkan diri kita dengan orang lain, kita tidak akan ada habis-habisnya, kita tidak akan pernah puas. Iya. Dan kita selalu terkurung di dalam mindset kita, di dalam stigma kita bahwa orang lain tuh lebih bagus dari kita, orang lain itu lebih beruntung daripada kita. Kadang seperti itu kan. Jadi menurut saya tanggapannya itu adalah jangan sampai timbul dalam diri kita bahwa kehidupan orang lain itu senantiasa selalu jauh lebih baik daripada diri kita. Padahal diri kita tuh sangat-sangat istimewa dibandingkan dengan orang lain. Betul. Nah, tadi itu kan tentunya ada efeknya nih dari insecurity kita sendiri. Nah, kira-kira efeknya itu apa sih? Apakah ada efek dari eksternal atau bahkan dari internal diri kita sendiri? Ya, efek dari insecure itu kadang membuat kita, tadi kan yang saya katakan bahwa kalau dari dalam diri sendiri itu jadinya kita tidak nyaman. Iya. Tidak nyaman, kita tidak bisa keluar nih dalam zona nyamannya kita. Kita akan selalu terkurung dengan sikap-sikap atau hidup kita yang hanya membatasi diri, sehingga kita ini tidak berkembang.
Itu untuk diri sendiri ya, dari internal. Tapi ketika kita melihat dari pergumulan eksternal, kita jadi menarik diri, tidak mau bersosialisasi dengan orang, atau cenderung melihat orang lain itu sebagai sosok musuh mungkin. Sampai melihat orang lain itu menjadi sosok musuh ya. Bisa jadi. Karena itu saking insecure-nya. Aduh, kayaknya iri banget gitu loh. Ada dalam posisi asumsi bahwa orang lain tuh kayaknya lebih baik banget daripada kita gitu kan. Nggak berkembang. Sepertinya insecurity ini sangat sangat melekat di kehidupan rekan muda nih. Kira-kira gimana sih caranya kita bisa mengatasi insecurity itu sendiri? Iya, cara kita mengatasi insecure itu, yang pertama ya, kita ini kan manusia yang diciptakan Tuhan. Di kejadian pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-27 itu nanti coba dibaca aja sama rekan-rekan, bahwa kita manusia ini diciptakan Tuhan serupa dan segambar dengan Dia. Artinya Tuhan menciptakan kita ini spesial banget. Ya kan, spesial banget. Kalau bisa dalam diri kita tuh tertanam bahwa saya ini satu di dunia, nggak ada lagi yang bisa sama saya gitu kan. Nah, ketika kita ada dalam posisi itu, maka yang ada di dalam diri kita adalah apa? Hidup kita tuh penuh dengan syukur dan bersyukur. Jadi kalau kita mau mengatasi insecure itu gimana? Caranya kita melihat diri kita itu istimewa, sehingga kita bisa bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kita, walaupun kita rasa bahwa banyak kekurangan nih. Tentu kita ada kurangnya lah. Pasti ya kan, ada kurangnya. Kamu kurangnya sendiri apa gitu kan, saya apa gitu. Tapi di balik kurangnya kita itu, kita harus melihat bahwa pasti ada yang Tuhan ciptakan untuk kita lebih-lebih lagi. Di balik kekurangan pasti ada sebuah kelebihan yang benar-benar membuat kita harus bersyukur untuk itu semua. Nah, juga ada di ayat 1 Timotius pasalnya yang ke-4, ayatnya yang ke-12. Di situ kan kadang kita sebagai kaum muda nih merasa bahwa kita ini muda, kita ini nggak bisa apa-apa dan sebagainya. Tapi ayat ini senantiasa menguatkan saya sih, ketika saya merasa bahwa insecure itu terjadi dalam hidup saya, bahwa jangan sampai seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ya, jadi di situ mengartikan bahwasanya kita ini benar-benar super Tuhan ciptakan. Di tengah-tengah kekurangan ada kelebihan, di tengah-tengah apa yang menjadi ketakutan-ketakutan kita, keminderan-keminderan kita, harus ada rasa syukur untuk ada sesuatu yang istimewa yang Tuhan ciptakan untuk kita. Betul sekali, sesuai nih ya sama topik pembahasan kita, bahwa kita tuh harus mengurangi rasa-rasa insecure. Dan marilah kita bersyukur, karena tadi seperti Kak Yosi bilang, setiap kelemahan pasti ada kelebihannya. Nah, tadi kan Kak Yosi sendiri bilang nih ada merasa minder dengan postur tubuh. Nah, kasus-kasus perempuan yang memiliki stigma bahwa perempuan itu harus putih, harus tinggi, harus langsing. Nah, itu kayak gimana tuh menurut Kak Yosi? Kan kita nih sama-sama perempuan gitu. Kalau kita masuk dalam stigma yang seperti itu, kita cenderung tidak ada habis-habisnya untuk tidak bersyukur untuk itu semua. Kalau kita masuk dalam posisi kehidupan kita yang menerima apa adanya diri kita, dari kelemahan bahkan kelebihan kita, maka pasti nggak ada nih stigma yang, oh kita nih harus kelihatan cantik, kita nih harus kelihatan putih, harus kelihatan tinggi. Nggak seperti itu. Tapi kita syukuri, belajar untuk mensyukuri apa yang Tuhan sudah kasih buat kita. Lebih bersyukur itu tadi ya, poinnya pokoknya kita harus lebih bersyukur. Nah, pandangan secara teologianya sendiri nih, dari Kak Yosi kan sebagai nona pendeta, kira-kira apakah ada pandangan secara teologi tentang insecure ini sendiri? Ya tadi yang seperti saya katakan, bahwa di Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan diciptakannya dia perempuan. Artinya kita ini dibentuk Tuhan segambar dan serupa dengan dia, imago Dei. Imago Dei artinya ya memang kita ini spesial banget, unik,
satu di dunia, tidak ada yang bisa sama dengan kita, dan pribadi lepas pribadi itu senantiasa dibentuk untuk syukurilah apa yang Tuhan kasih. Di balik kekurangan, selalu saya katakan kan tadi, di balik kekurangan kita itu selalu ada kelebihan. Mungkin kita, atau saya ya, khususnya saya merasa bahwa orang bilang saya muda, orang bilang saya kelihatannya kecil banget gitu kan. Tapi saya belajar bahwa itu kekurangan saya. Tapi kelebihannya adalah Tuhan pakai saya nih untuk banyak cara. Contohnya ya sekarang saya dipakai Tuhan untuk melayani. Ketika melayani, walaupun orang bilang, wah mimbarnya tuh gede banget, misalnya seperti itu kan. Tapi yang naik di atas mimbar kok kecil gitu kan. Tapi dilakukan, dijalani semuanya dengan syukur, dengan keberadaan bahwa diri kita ini memang punya keterbatasan, tetapi di balik keterbatasan kita ini sama loh dengan Allah. Sama dengan Allah, nggak ada duanya, nggak ada yang lain. Kita dibentuk saling mengimbangi antara kekurangan dan kelebihan itu pasti Tuhan tutupi gitu loh. Iya. Dan kadang juga orang kan melihatnya hanya dari satu sisi nih, sisi yang terlihat aja. Kalau mereka bisa melihat, oh ternyata kekurangannya si A ini nih, padahal dia tidak tahu ada kelebihan lain yang tidak terlihat oleh orang lain di sisinya si A ini. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak, pesan Kak Yosi untuk rekan muda yang masih sering merasakan insecure dalam kehidupannya. Oke. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang masih merasa insecure, merasa bahwa saya ini nggak mampu, saya ini masih dalam tekanan, minder dengan orang lain gitu kan. Jangan kita sebagai manusia sibuk hanya untuk memperlihatkan yang baik, yang istilahnya kita mau jadi manusia yang sempurna gitu kan. Padahal kita tahu bahwa kesempurnaan itu hanya milik Allah gitu kan. Jadi untuk insecure itu sendiri lebih baik banyak-banyak bersyukur sih. Lebih ke bersyukur aja. Ya. Karena setiap apapun yang Tuhan berikan untuk saya, untuk Elita, untuk semua teman-teman itu, kita lihat, kita tahu bahwa pasti ada kelebihan-kelebihan yang membuat kita menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Luar biasa sekali pesan dari Kak Yosi ini untuk rekan muda, dan pastinya rekan muda harus mengingat pesan-pesan dari Kak Yosi ini. Jadi kita harus lebih banyak bersyukur daripada insecure. Karena kita berharga, sangat berharga. Kita berharga di mata Tuhan. Oke, terima kasih banyak Kak Yosi sudah mau meluangkan waktunya di tengah kesibukannya tentunya untuk hadir di Maranatha Podcast. Semoga Kak Yosi dalam kehidupannya selalu diberkati oleh Tuhan dan juga selalu sehat nih Kak Yosi. Oke, untuk rekan muda, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan sampai jumpa di Marquez selanjutnya. Bye-bye!